Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di sini bersama saya di podcast Pemimpin Perubahan yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pemimpin perubahan, jadi para pemimpin nih selalu melakukan berbagai upaya ya dan beradaptasi dengan perubahan, makanya selalu ada inovasi-inovasi yang dilakukan di sela-sela menjalankan pekerjaan tugas-tugas negara ya, tugas-tugas di pemerintahan. Kita nantikan banyak inovasi-inovasi karena mereka adalah para pemimpin perubahan. Nah, dalam perbincangan kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Siti Subiati SHMM. Ibu Siti ini adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati. Kita akan berbincang dengannya terkait soal inovasi yang dilakukan, yaitu strategi advokasi dan bantuan hukum gratis terhadap masyarakat kelompok rentan di Kabupaten Pati. Ibu Siti sudah bersama kita di sini. Halo Bu Siti, apa kabar? Halo Mbak, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau bicara soal Pati itu berarti Ibu bilang nih Pati ini apa keistimewaannya Bu dari Kabupaten Pati? Kami salah satu kabupaten dari 35 se-Jawa Tengah. Iya. Dengan beberapa keunggulan lokal yang ada di kami. Keunggulan lokal. Iya. Ada produk-produk pertanian, begitu juga dengan produk-produk UMKM kami juga ada beberapa yang menjadi unggulan. Kekhasannya Pati sendiri itu di mana? Kalau dari sisi makanan khas di kami ada nasi gandul, Mbak Oh, Nadia. nasi gandul sudah pernah coba? Oke. Iya. Itu yang dicari-cari orang ya. Oke. Nah, sekarang terkait soal inovasi, strategi advokasi dan bantuan hukum gratis ini, Bu, terhadap masyarakat kelompok rentan. Itu apa permasalahan yang dihadapi sehingga perlu melakukan inovasi ini? Latar belakangnya Bu Siti? Iya. Jadi latar belakang yang mendorong kami mengambil inovasi ini adalah mewujudkan visi misi Bupati Pati 2017-2022. Ya. Kemudian kami juga menyandingkan dengan tugas fungsi kami yang salah satunya merumuskan kebijakan di bidang hukum, pemerintahan dan kesra. Kemudian di lapangan kami melihat bahwa peran pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap kelompok rentan ini masih kurang. Sehingga ini yang mendorong kami untuk melakukan inovasi bagaimana pemerintah Kabupaten Pati hadir melindungi warga rentan kami ketika berhadapan dengan masalah hukum. Oke. Seperti itu. Biasanya apa permasalahan hukumnya di aspek apa tuh Bu yang jarang mendapat perhatian serius? Banyak hal Mbak. Banyak hal. Jadi kelompok rentan. Kelihatannya Ibu sedih banget jadi ini kelompok rentannya. Aku juga kayak mau ngomongin ini tuh rasanya terenyuh gitu ya. Iya, karena kelompok rentan di kami itu kan ada lima golongan begitu Mbak, ada 5 jenis. Jadi ada wanita hamil, kemudian anak, ada lansia, kemudian saudara kita dengan keterbatasan fisik atau difabel, kemudian juga ada kelompok masyarakat miskin. Itu yang termasuk kelompok rentan di sini. Iya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 5 kelompok ini masuk dalam kategori rentan, sehingga itu harus mendapatkan perlindungan lebih baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari kami perlindungan lebih. Iya. Nah, jadi yang inovasi Ibu lakukan advokasi bantuan hukum gratis. Iya. Nah, biasanya ada permasalahan hukum apa saja Bu yang mereka hadapi yang harus diintervensi oleh pemerintah? Nah, di inovasi kami ini tidak hanya sekedar yang di pengadilan saja, tetapi kami juga di luar pengadilan. Ada mediasi, kemudian ada negosiasi. Nah, yang khusus di pengadilan ini ada beberapa yang memang terutama anak Mbak yang banyak muncul. Ada korban kekerasan ya? Mohon maaf ya, ada kekerasan, KDRT. ada kemudian pelecehan seksual, dan itu memang butuh pendampingan. Betul-betul butuh wujud nyata kehadiran pemerintah daerah untuk melindungi mereka. Mereka generasi yang harus kita selamatkan. Gimana strateginya Ibu melakukan ini? Maksud saya ada perkumpulan khusus komunitas mereka yang selalu Ibu kesana, atau bagaimana cara gerakannya? Melibatkan para tokoh masyarakat juga nggak? Bisa Ibu Siti cerita? Iya, jadi pelaksanaan inovasi kami ini melibatkan banyak stakeholder. Banyak. Jadi mulai dari Bu Ketua Pengadilan,
pengadilan negeri, kemudian juga pengadilan agama, kemudian ada dari kejaksaan, juga Kapolres, karena beliau-beliau ini nanti yang akan membantu kami untuk menginformasikan kepada masyarakat yang sedang berperkara, manakala belum ada pendampingan, bisa menyampaikan bahwa Pemkab punya program untuk melindungi kelompok rentan dalam rangka pendampingan. Berarti ini disosialisasikan dulu ya, berarti pasti supaya orang-orang tahu ya, ini ada loh di Pemkab gitu. Pasti kami sosialisasikan. Kan biasanya orang-orang warga tuh ada yang merasa di mana kehadiran negara nih dalam situasi ini. Nah ini yang dilakukan. Sosialisasi ke mana Bu? Kayak dalam lingkup kecamatan, kelurahan atau gimana cara kerjanya? Sosialisasi yang kami lakukan tatap muka, kemudian juga lewat medsos, kemudian lewat TV juga Mbak, lokalan kami ada TV, kemudian juga lewat kami punya radio lokal, jadi, lewat iklan layanan masyarakat itu selalu kami gaungkan bahwa Pemkab punya program perlindungan hukum secara gratis kepada kelompok masyarakat rentan seperti itu. Nah mekanismenya itu nanti karena bagian hukum Pemkab itu tidak bisa kalau langsung menjangkau masyarakat, sehingga kami memerlukan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat. Jadi Pemda punya program selaku penyelenggara, tetapi pelaksananya adalah dari lembaga bantuan hukum yang sudah memenuhi syarat yang nanti akan ditunjuk oleh Pemda. Iya, jadi gratis di sini itu maksudnya adalah masyarakat tidak bayar, tapi yang bayar dari pemerintah, APBD ini dikeluarin. Ada masyarakat hanya menerima manfaat saja, menerima dibayarin sama pemerintah daerah. Sudah berapa lama Ibu Siti berlangsung? Sudah dijalankan programnya? Sudah, jadi 2 bulan ini. 2 bulan ini? Iya, kami sudah langsung cukup bagus runningnya? Lumayan, alhamdulillah. Ini yang kemarin di pengadilan sudah ada 2, kemudian pendampingan di Polres kasus anak, tapi mohon maaf tidak bisa kami up karena harus tertutup seperti itu, tetapi ada pendampingan yang sudah dilakukan. Iya, sudah ada KDRT juga sudah kita lakukan pendampingan dari LBH yang sudah ditunjuk oleh Pemda. Wow, ini kalau masalah-masalah sosial, hukum ya itu selalu dihadapi setiap daerah ya. Kadangkala banyak orang tuh yang juga mengeluhkan nih di mana nih kehadiran pemerintah. Ternyata Ibu Siti di Pati sudah membuat inovasi ini. Kalau Anda jalan-jalan ke Pati, Anda akan menemukan Ibu Siti di sana. Tapi Pati ngomong-ngomong, warganya sebagian besar apa Bu? Pekerjaan mereka? Pekerjaan masih seperti karena kita negara agraris, pertanian ya di Pati. Itu kayak ada pertanian unggulan yang mulai menggunakan teknologi juga ya, teknologi terbarukan ya. Dan banyak milenial yang masuk jadi petani juga ya. Iya. Kalau nggak begitu nanti nggak ada yang melanjutkan, Mbak. Siapa yang mau nanam padi? Iya, petani-petani itu. Ada beberapa prestasi loh sebenarnya yang diraih oleh Pati. Nah, kalau ibu-ibunya gimana? UMKM mereka jalan, Bu? Jalan. Kuliner. Apalagi pandemi gini, Mbak. Jalan. Iya, UMKM kita giatkan. Nah, ini kita yang pengen tahu ya. UMKM tuh banyak menghasilkan makanan-makanan yang lezat nih. Temen saya ada yang pengen tahu banget makanan khasnya apa sih di Pati itu. Gandul. Nasi gandul tadi. Nah, itu berapa harganya? Bervariasi Mbak, tetapi relatif terjangkau lah. Ada di mana-mana nasi gandul itu. Selama kita masuk Pati. Iya, di sepanjang jalan. Ada tempat-tempat wisata Bu di Pati? Banyak Mbak. Ceritain Bu. Ada beberapa yang jadi unggulan kami selain wisata alam. Ini sedang boomingnya desa wisata Mbak. Iya, booming ini. Baru kemarin salah satu teman di Klatim ini juga yang mengangkat ada 12 desa wisata yang barusan diresmikan. Wow, desa wisata. Jadi mereka berwisata, ada desa wisata. Kalau desa wisata itu kan konsepnya masyarakatnya harus aktif, warga di sana yang mengelola. Nah, pemerintah memfasilitasi, tapi warga dapat manfaat dari pengelolaan itu, gitu ya. Di Pati. Kolaborasi antara pemerintah dan warga ya. Nah, kalau tadi kembali ke program yang tadi ya, advokasi, kemudian bantuan hukum gratis tuh, berarti dia akan menjangkau semua ya Bu? Iya. Orang-orang yang rentan ini apakah terdata dengan baik Bu?
Terdata dengan baik. Oke. Jadi data-data itu bisa kami kolaborasikan antara data di dinas sosial, karena memang kelompok rentan selama ini domainnya teman-teman di dinas sosial. Dinas sosial. Kemudian juga kita bisa kolaborasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Iya. Kemudian dengan kepala desa, kemudian juga dari pihak kecamatan. Oke. Sehingga yang menjadi program kebijakan Ya. nanti tetap dapat kita laksanakan dengan adanya kolaborasi kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang memang Iya. tersangkut dengan kegiatan ini. Apa tantangannya Bu Siti berkolaborasi seperti ini? Emang sekarang tuh zamannya udah zaman kolaborasi, orkestrasi ya. Jadi pemerintah nih, si pemimpin ini harus mampu mengorkestrasi para pemegang instrumen. Nah, tantangannya apa dihadapi ini untuk mempersatukan banyak lintas OPD tadi? Ya, tantangannya di waktu Mbak, sama kesibukan. Di waktu Karena masing-masing OPD punya agenda, punya kegiatan, dan tugas kami memang tugasnya mengkoordinasikan antar OPD yang memang terlibat dalam penyusunan proyek perubahan ini. Oke. Kami banyak disupport teman-teman baik OPD, kemudian tadi instansi vertikal, bahkan dari Pak Ketua DPRD kami pun menyupport dengan menyatakan siap memberikan pendampingan penganggaran untuk jangka menengah dan jangka panjang. Baik, oke. Jadi sekali lagi saya review ya, berarti Bu, bantuan advokasi dan bantuan hukum gratis untuk warga masyarakat kelompok rentan ini sudah dilakukan, kerjasamanya berarti dengan lembaga bantuan hukum ya Bu? Siap, ya. Orangnya, nah warganya bisa menggunakan jasa ini dengan gratis. Tapi pemerintah bayar sih lembaga bantuan hukum itu ya, siapa si pengacara atau ahli hukum. Nah, kalau tentang gender gimana Bu? Pengaruh utamaan gender di Pati apa berjalan cukup baik di sana? Cukup baik, karena penganggaran kami juga dimulai dari sana. Jadi ketika proses perencanaan penganggaran itu harus sudah berbasis responsif gender. Oke. Iya, jadi semua OPD memang harus bersinergi bersama-sama untuk mewujudkan responsif gender seperti itu. Responsif gender. Iya. Oke, kembali nih sekarang ya soal bantuan hukum tadi ke kelompok yang rentan. Nah, tadi Ibu bilang ada kekerasan terhadap anak, kekerasannya itu bisa kekerasan seksual juga ya, lalu KDRT dalam rumah tangga. Nah, mungkin Ibu bisa kasih pesan di sini Bu dari situasi yang ada di Pati dan juga inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati terkait adanya isu ini nih tentang KDRT, kekerasan seksual terhadap masyarakat rentan ini. Dari Pati pelajaran apa yang bisa Ibu bagikan ke sini terkait itu? Ya, jadi inovasi yang kami ambil ini kami berharap kelompok rentan itu paham bagaimana posisi ketika terjadi permasalahan. Jadi bagaimana mewujudkan hak-hak mereka. Nah, ketika kemudian hak-hak itu sulit diakses secara umum, maka Pemkab menyediakan kanal ini. Silakan ketika ada permasalahan yang terkait dengan kelompok masyarakat rentan, segera menyampaikan kepada kami, kepada Bapak Bupati langsung boleh, kepada dinas sosial boleh, langsung ke bagian hukum boleh, ataupun bisa lewat medsos yang kita punya. Ada IG, ada Twitter, ada Facebook, silahkan di sana. Nanti kami akan memerintahkan LKBH yang sudah kami tunjuk untuk segera membantu menangani. Dengan harapan dapat tentunya meringankan beban ya Mbak ya, karena untuk beracara seperti itu berurusan dengan teman-teman LKBH itu bukan sesuatu yang murah. Sehingga harapan kami program ini dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mewujudkan peran nyata pemerintah Kabupaten Pati hadir ketika masyarakat kelompok rentan dalam masalah seperti itu. Baik, bagus sekali ya, ini sangat mulia. Dan memang kita tahu banget isunya tentang kekerasan, banyak warga yang sebagai korban tidak menyadari posisinya, hak-haknya, dan kekurang tahuan dan kurang pahaman ini menjadikan warga yang sebagai korban tadi perlu banget bantuan nih.
dan pemerintah Kabupaten Pati sudah melakukannya. Mudah-mudahan sukses ya Bu Siti. Terima kasih banyak sudah menceritakan hal ini dalam acara podcast Pemimpin Perubahan. Dan pemirsa, demikianlah kita telah berbincang dengan Ibu Siti. Beliau adalah Ibu Siti Subiati SHMM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati. Sampai jumpa. Terima kasih.